wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Sama salat subuh menunaikan salat kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita tiada lagi. Alhamdulillah karena hari ini syahid ini tanpa sadari Allah Subhanahu wa taala masih berikan beberapa nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain, sehingga dengan nikmat inilah, dengan umur inilah kita bisa melaksanakan perintah Allah, masih ada kesempatan untuk beramal soleh, sehingga nanti akan menjadikan bekal kita untuk di kubur kita, mahsyar kita, syirat kita, mizan kita, dan sehingga akhirnya yang bisa mengantarkan kita ke nerakanya Allah atau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dengarkan hadis bab tentang akhlak yang baik dari kitab Muntahab Hadis atau kumpulan dari beberapa hadis Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat seorang yang akhlaknya yang baik akan mencapai derajat seorang yang selalu berpuasa dan sholat malam. Diulang dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat seorang yang selalu berpuasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang paling baik kepada istrinya. Diulang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku heran kepada orang yang membeli hamba saya dengan hartanya lalu memerdekanya. Mengapa ia tidak membeli orang yang merdeka dengan kebaikannya, padahal itu lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Abul Naim An-Nausi dari kitab Az-Jami'us Shaghir. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjamin dengan satu rumah di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun itu bergurau, dan satu rumah di bagian atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menemui saudara muslimnya dengan sikap yang disukai Allah untuk menyenangkannya, maka Allah azza wa jalla akan menyenangkannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang istiqomah dengan akhlaknya yang baik dan kemuliaan perangainya akan mencapai derajat orang yang banyak berpuasa dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Hadis riwayat Ahmad.
Dari Abu Darda radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu ia berkata, hal yang paling akhir yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku ketika aku telah meletakkan kakiku di atas pijakan pelana ialah baguskanlah akhlakmu kepada orang-orang, hai Muaz bin Jabal. Hadis riwayat Imam Malik. Dari Malik rahimahullah bahwasanya telah sampai kabar kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dari Jabir radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku sukai di antara kalian, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Penggalan akhir hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah dinamika salah tadi kita dengarkan hadis tentang bagaimana kita membaguskan akhlak kita. Ulama sampaikan agama ini adalah pertama imaniyah, kedua adalah ubudiyah atau ibadah, yang ketiga adalah muamalah, yang keempat muasyarah, yang ketiga ini akhlak. Akhlak ini adalah buah daripada agama. Allah sampaikan terdulu dakwah terhadap orang-orang kafir ini dengan akhlak, maka orang dengan melihat tingkat perbuatan kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita dalam kehidupan sehari-hari, maka orang akan kalau melihat buahnya bagus, manis, harum, maka orang akan senang. Itulah yang mendengar baik, yang membaca baik, yang lebih baik adalah yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Dan bagaimana taklim ini Pak perlu diadakan di rumah-rumah kita, di istri kita, apalagi nanti menjelang bulan Ramadan ini kita banyak baca hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, sehingga dalam mempersiapkan bulan Ramadan nanti ini pun masih bulan Sya'ban, banyak tidak ada perkataan yang lebih bagus yaitu daripada kalamullah dan sabda Rasulullah. Bagaimana kalau rumah-rumah kita ini selalu dibacakan Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah akan percaya dilihat dari penduduk-penduduk daripada langit. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.